Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azhara Auliadin dari IAI Al Zaitun dengan nomor NIM 11901009. Saya Aziza Hayat Nur Wahidah dari IAI Al Zaitun dengan nomor NIM 1190201008. Kami akan bertanya jawab tentang seputar fikih munakahat. Aku yang jawab dulu ya. Eh, apa pengertian dari nikah? Nikah secara bahasa ya nikah dalam buku Ain Naim, Al Qasim Zaid, Imam Yahya, Abdul Hasim, ahli hukum usul fikih dan sebagian mendefinisikan nikah yaitu akad dan bersetubuh. Namun secara bahasa nikah yaitu artinya nakaha yang menggabungkan atau mengumpulkan, maksudnya adalah mengumpulkan aktivitas seksual dan akad secara bersamaan. Dengan kata lain, nikah inilah seorang laki-laki perempuan dihalalkan untuk saling menikmati dan bersenang-senang. Oke, nikah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, nikah itu adalah akad yang memperbolehkan halalnya melakukan hubungan suami istri asal tidak keluar dari hukum syara. Oke. Syarat mengajukan isbat nikah? Di Indonesia syarat untuk mengajukan isbat nikah yaitu fotokopi KTP, surat keterangan dari KUA, terus surat keterangan dari lurah, membayar biaya perkara, dan berkas yang lain yang ditentukan oleh hakim dalam masa persidangan. Oke. Implikasi dalam hukum isbat nikah apa aja? Dalam isbat nikah jika disetujui oleh hakim, ada 3, yaitu perkawinan dinyatakan sah, memiliki kekuatan hukum, dan melahirkan akte nikah. Namun anaknya mempunyai terhadap perkawinan dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anaknya dilahirkan menjadi anak sah dan anak tersebut memiliki hak identitas. Nah, pernyataan tentang nikah dapat disahkan, yaitu Pernyataan nikah ya dapat disahkan yaitu perkawinan yang dinyatakan sah bahwa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada menyangkut harta bersama maupun kewarisan. pengertian dari kompilasi itu apa sih? Kompilasi itu menurut KBBI yaitu kumpulan yang tersusun secara teratur. Pengertian isbat nikah menurut kompilasi hukum Islam itu apa? Isbat nikah menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 7 kompilasi hukum Islam, seorang pria dan wanita sebagai suami istri sudah dilaksanakan dan memenuhi rukun syarat nikah. Namun karena pada masa lampau jadi belum dicatat di pihak yang berwenang di KUA pegawai nikah itu belum dicatat. Batas usia perkawinan yang sah di Indonesia berapa tahun sih? Dalam UU nomor 1 tahun 1974 batas pada ayat 7 ayat 1 pada pasal 7 ayat 1 itu laki-laki 19 dan perempuan 16. Namun ada revisi perubahan pada tahun 2019 karena dianggap nggak sesuai sama pelindungan anak. Jadi pada UU 16 tahun 2019 merevisi batas usianya menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Oke. Rukun nikah dalam Islam itu apa aja? Jadi belum ada kesepakatan dari fuqaha, cuma
belum ada kesepakatan dari para fuqaha. Namun Imam Syafi'i menyebut bahwa rukun nikah itu ada 5, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi dan sigat. Dan menurut Imam Maliki, rukun nikah itu ada wali, mahar, calon suami, calon istri, dan sigat. Hukum nikah dalam Islam itu apa saja? Di dalam fikih para ulama menjelaskan bahwa nikah itu mempunyai hukum sesuai dengan kondisinya. Ada 5 wajib. Wajib apabila dia mampu menikah dan dia udah nggak mendesak takut terjerumus perzinaan, maka itu dia wajib nikah. Sunnah apabila dia udah finansial, dia udah secara materi dia udah cukup, cuma dia masih belum takut, dia nggak takut akan perzinaan, itu dikatakan sunnah. Karena apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi wakaf lahir batin. Nah, makruh apabila menikah seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak memberi perlindungan pada istrinya. Mubah apabila bagi orang yang tidak mampu mengharamkan untuk menikah, maka mubah hukumnya. Oke. Pasal pernikahan di Indonesia itu apa aja? Pasal pernikahan di Indonesia, satu perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, yaitu ada pasal yang diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 175. Maksud dari kompilasi hukum Islam itu apa sih? Yaitu kompilasi hukum Islam, yaitu kumpulan hukum positif yang menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Hikmah nikah dalam Islam. Hikmah nikah dalam Islam, para ulama merumuskan beberapa hikmah perkawinan, yaitu menyalurkan naluri seksual secara sadar dan benar, mampu bertanggung jawab, menjadi suami istri, ibu bapak, terus memperpanjang usia. Hukum nikah siri itu apa saja sebutkan? Dalam Islam diperbolehkan untuk nikah siri, namun diperbolehkan nikah siri, namun di Indonesia sendiri tidak ada perlindungan hukumnya. Gitu. Jadi dia karena tidak didasarkan ke KUA, jadi dia tidak mengikuti prosedur hukum di Indonesia. Oke. Pembagian buku dalam kompilasi hukum Islam ada 3. Apa saja? Jadi pembagian kompilasi hukum Islam itu ada 3. Yang dari pasal 1 sampai 170 itu tentang perkawinan. Dari buku 2 tentang mengenai kewarisan, pasal 171 sampai dengan 214. Buku 3 tentang perwakafan, mulai dari pasal 215 sampai dengan 229. Nah, tujuan menikah dalam Islam. Menurut Muhammad Zaid Al-Ibyani, tokoh fikih di Baghdad, Islam mengharapkan perkawinan nanti tidak muncul kendala akan menggoyahkan suasana sakinah mawaddah warahmah, langgeng terus dalam sebuah perkawinan, hubungannya rahmah. Terus sudah, ya gitu. Bila menikah siri dan belum melaksanakan isbat nikah, lalu ingin bercerai, bagaimana prosedur perceraian tersebut? Isbat nikah menurut kompilasi hukum Islam, yaitu pernikahan yang terjadi pada masa. Jadi isbat nikah itu fungsinya untuk melahirkan akte nikah dan identitas untuk anak. Jadi kalau misalnya dia menikah dan punya anaknya ingin mempunyai identitas hukum, maka dia harus isbat dulu, baru dia bisa cerai. Nah, cuman kalau misalnya emang belum punya anak pada masa lampau, jadi kayak ya udah pisah aja gitu. Oke.
Maksud dari istilah kata pernikahan, perkawinan, dan zawaj adalah Pernikahan, perkawinan, zawaj itu merupakan sinonim. Jadi sama saja, namun biasanya ulama fikih menggunakan istilah zawaj atau pernikahan. Nah, sedangkan dalam undang-undang biasanya disebutnya perkawinan. ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai tata cara perkawinan. Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tata cara perkawinan yaitu seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Jo PP Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975. Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 apa? Yaitu tentang untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan atau perkawinan. Jadi agar dapat perlindungan hukum harus ada dasar perlindungannya. Namun selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kepada Tiza. Mengapa menikah bisa dihukumi makruh? Bila seseorang terkena dengan penyakit, terkendala dengan biaya, pernikahan, dan umur menikah belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dija. Ya. Ya, Zara. Dija. Lanjut. Aku nanya ya. Oke, lagi. Mengapa menikah bisa dihukumi makruh? Hukum menikah tersebut menjadi makruh karena belum siap adanya dari segi mental dan segi materi yang ada. Oke. Bagaimana hukum menikah bagi seorang yang masih belajar, masih menuntut ilmu dan belum mempunyai harta dan kecukupan materi? Hukum menikah tersebut menjadi makruh adalah dari segi mental dan dari segi mental dan segi materi yang ada. Apabila seorang laki-laki mengawini wanita, dan dia nggak tahu nasabnya, lalu ayah sang suami tersebut mengaku ayahnya wanita perempuan itu, bagaimana nasab perempuan tersebut? Maka status nasab tetap, tetapi ikatan pernikahannya tidak rusak apabila suami mendustakan pengakuan ayahnya. Oke, boleh berpedoman pada anak kecil yang diutus wali kepada orang lain agar mengawinkan wanita mauliyahnya. Jika orang yang diberitahu oleh anak kecil dalam Al-Bahar dari Asyabusu Syafi'iyah. Bagaimana hukum nikah menjadi makruh? Hukum nikah dalam Islam menjadi makruh apabila seseorang tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki kekurangan fisik atau kurang mampu melayani istrinya. Hal tersebut harus diiringi pengakuan kepada calon istri. Dan apabila istri menerima, diperbolehkan untuk menikah. Jika ada seorang laki-laki, dia sudah ingin menikah tapi belum ada kesiapan mental dan materi, bagaimana hukum nikah tersebut? Hukum menikah orang tersebut menjadi makruh karena belum ada kesiapan sama sekali. Oke. Apa itu nikah makruh? Nikah makruh adalah pernikahan seseorang laki-laki mempunyai kemauan untuk melakukannya, mempunyai kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina sehingga tidak memungkinkan tergelincir untuk berbuat zina jika sekiranya tidak menikah. Ada 4 jenis nikah yang dilarang, yaitu apa aja? Yang pertama nikah syiar,
yang kedua itu mut'ah, yang ketiga itu dilarang untuk menikahi wanita yang sedang berada dalam masa idah, dan yang terakhir yaitu nikah muhalil. Oke, bagaimana jika ada 3 saudara, yang 2 menjadi saksi dan 1 orang mengadakan nikah tanpa perwalian yang sah satu saudara tersebut? Hukum akad nikahnya adalah sah. Jika mengakadkan dengan atas nama wali lain, saudara lain, maka akadnya tidak sah. Oke, sebutkan hukum nikah. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, yang ketiga itu makruh, yang keempat mubah, dan yang terakhir itu haram. Bagaimana bunyi ucapan ijab kabul yang diucapkan apabila calon suami atau 2 saksi mengetahui wakalahnya? Berbunyi, kukawinkan anak putriku dengan Fulan bin Fulan, nama calonnya, lalu wakil calon suami menjawab, kuterima nikahnya untuk dia. Apa tujuan menikah? Sebagai difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan diantaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidupmu sejenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Oke. Jelaskan pernikahan nikah menurut hukum Islam. Melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri dari seorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apabila ada seorang pria ingin meminta izin menikah, yang berhak memberi izin tidak disyaratkan harus dipersaksikan. Itu termasuk apa? Termasuk ke dalam syarat sah akad nikah atau akad pernikahan. Apabila ada seorang laki-laki menyetubuhi seorang budak perempuan, apa hukum dari persetubuhan tersebut? Hukum persetubuhan syuhbat adalah bertemu anak yang lahir dengannya dan diwajibkan idah bagi perempuan yang melahirkannya tersebut. Jelaskan urutan wali nikah dalam agama Islam. Dari ayah, kalau tidak ada secara real maupun formal, maka hak wali pindah kepada kakek dari garis ayah terus ke atas. Siapa wali pihak orang tua, maka yang menjadi wali adalah pihak asbahnya. Yaitu jelaskan. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung anak laki-laki saudara laki-laki ayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan seterusnya. Oke. Seorang mengawini 2 wanita yang masih ada hubungan mahram jika dikumpulkan dengan satu akad. Apabila akan terjadi tersebut, apa yang akan terjadi pada akad tersebut? Jelaskan. Akad tersebut menjadi batal karena tidak ada alasan untuk memenangkan dari salah satu tersebut. Oke. Seseorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi seorang istri dan keluarganya. Jadi apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan disebut makruh karena tidak dapat memberi nafkah. Oke. Baik Jija, terima kasih. Sama-sama Zahra, terima kasih juga. Sekian jawab dari tanya jawab dari kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.